Oke, Bapak dan Ibu sekalian, sekali lagi saya akan memulai pemaparan dari materi yang secara pribadi saya akuin ini sebagai bentuk kewaspadaan ya, bahkan cenderung saya udah mulai agak terpengaruh secara psikologis ya, tingkat kekhawatiran saya cukup tinggi karena berita tanggal 16 ya, Menteri Kesehatan kita Pak Budi mengumumkan ada 1 orang. Bahkan hari ini sudah bertambah lagi, sudah ada 3 orang lagi ya. Tapi saya masih belum mendapatkan datanya, apakah itu memang dari konfirmasi genome sequencing ataukah hanya baru probable ya. Kalau probable itu masih merupakan dugaan ya. Jadi kita belum bisa memastikan, sehingga nanti mungkin beberapa jam ke depan ini mungkin akan diumumkan oleh Departemen Kesehatan. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, judul yang kami sampaikan pada siang hari ini juga terasa agak keras begitu ya. Tapi sekali lagi saya mempunyai alasan-alasan secara pengalaman pribadi dari bagaimana ketika terjadi suatu tragedi, bahkan saya menggunakan istilah tragedi juga terkesan ada yang mengatakan mengkritik saya, wah dok itu berlebihan. Oh, menurut saya tidak berlebihan ya, karena akan saya ingatkan kembali bagaimana peristiwa bulan Juli itu ya, kita pernah menjadi masyarakat dunia yang tertinggi ya, tingkat penyebaran COVID, kemudian juga bahkan harian yang meninggal juga mencapai suatu pitch yang luar biasa ya pada bulan Juli, bulan-bulan kemarin ya, baru 3 bulan yang lalu Bapak dan Ibu sekalian, ini perlu kita ingat ya, supaya ingatan kita jangan sampai terkaburkan oleh semangat kita untuk ingin segera menyelesaikan COVID-19 ini Bapak dan Ibu sekalian. Ya, jadi semangat itu memang harus terus kita kembangkan, kita pupuk, tetapi juga harus memiliki sesuatu keseimbangan, kesadaran untuk kita waspada Bapak dan Ibu sekalian ya, supaya kita jangan sampai lengah ya, karena kita masih teringat ya, masih seperti para dokter ya, para nakes dan sebagainya, itu tentunya sangat melekat di ingatan secara kuat gitu ya. Karena apa ya, pada bulan Juli itu rumah sakit besar kolap ya, terutama ketiadaan dari sediaan oksigen ya. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian, semua rumah sakit hampir bisa dikatakan penuh ya, bahkan tidak lagi bisa menampung dari jumlah pasien yang harus mendapatkan fasilitas kesehatan ya. Itu artinya kolap Bapak dan Ibu sekalian. Belum lagi Bapak dan Ibu sekalian, pada bulan Juli ya, pada bulan Juli 3 bulan kemarin itu mencapai lebih 35.000 yang meninggal, sehingga kita melihat ya makam-makam umum atau pekuburan umum atau TPU Bapak dan Ibu sekalian itu penuh ya, dengan sangat-sangat mengharukan kita melihat pemandangan itu. Bahkan kami pun merasakan di dalamnya karena kami harus membantu menguburkan saudara dekat kami dan harus menunggu sekian jam ya. Dan Bapak dan Ibu sekalian, hampir kejadian kematian itu setiap hari lebih dari 2.000 Bapak dan Ibu sekalian ya. Itu sudah dimulai dari bulan sebelumnya ya, Juli sampai Agustus ya. Tapi kembali lagi berkat dari ya kesigapan dari sejawat dokter ya, kemudian juga rekan-rekan nakes dan juga para relawan yang lainnya, dan juga tentunya penghargaan yang juga setinggi-tingginya kepada masyarakat luas yang telah ikut peduli ya, bagaimana secara konsekuen, secara disiplin ya, rutin ya, menaati aturan-aturan protokoler kesehatan. Ini sangat membantu. Bapak dan Ibu sekalian, sebelumnya saya akan menjawab dari pertanyaan para netizen itu. Karena para netizen pun juga banyak yang penasaran, dokter kemarin dokter Heru menyanggah bahwa yang namanya Omikron ini berbahaya ya. Saya mengatakan itu berbahaya berdasarkan apa? Ya sudah kemarin alasannya sudah saya sampaikan. Tapi ini akan saya jawab versi pertanyaan yang seolah-olah begini.
Loh, itu nyatanya sampai sekarang masih kelihatan aman-aman aja dok, katanya. Kan berbeda dengan varian Delta yang dimana seluruh negara heboh gitu ya, itu nampak lebih kelihatan lebih lebih intensitas kehebohannya itu lebih besar dok dibanding dengan misalnya yang Omikron ini. Saya akan menjawab begini Bapak dan Ibu sekalian, ya Bapak dan Ibu sekalian jangan terkecoh dengan sesuatu tampilan data-data ya, dan harus bisa membaca secara bijak. Karena begini Bapak dan Ibu sekalian, kenapa kok lebih kelihatan suasananya lebih bisa terkendali ya? Bahkan kalau kita mau bicara dengan angka-angka, nah nanti saya perlihatkan Indonesia jumlahnya akselerasi angka-angka yang katakanlah yang terkonfirmasi begitu ya, masih terkendali ya. Nah, tapi saya akan jawab dulu nih pertanyaan-pertanyaan banyak para netizen ini yang seolah-olah kenapa Dokter Heru kok kelihatan lebih khawatir begitu ya. Begini Bapak dan Ibu sekalian, sebenarnya ya ketahanan kita ini juga tidak bisa kita pungkiri bahwa itu adalah hasil kesuksesan dari program vaksinasi secara nasional ya. Ini menjadikan suatu barrier, menjadikan benteng untuk yang namanya Omikron ini tidak mudah menembus ya. Walaupun kenyataannya Bapak dan Ibu sekalian, ketika awal kita mendapatkan satu orang ya tanggal 16 kemarin yang diumumkan oleh Kemenkes ya, itu ada di tengah-tengah masyarakat yang dimana ibaratnya itu dia langsung bisa menerobos ke tengah-tengah gitu lah, ke tengah-tengah masyarakat ya, pada benteng kita kuat karena yang terinfeksi atau yang terkonfirmasi ini petugas kebersihan di tempat kita melakukan suatu karantina ya di Wisma Atlet ini tentu sesuatu ibaratnya itu musuh langsung bisa menerobos ke tengah-tengah katakan pasukan yang sudah kuat ya kita bentengi. Nah ini tentunya kekhawatiran kita akan tinggi. Nah, nanti beberapa alasan akan saya jelaskan lebih lanjut. Tetapi saya akan menjawab dulu secara katakan secara rasional yang simpel gitu ya. Jadi kenapa Omikron itu tidak seheboh daripada varian Delta kemarin ya. Sekali lagi ini saya jelaskan kepada masyarakat luas ya Bapak dan Ibu sekalian. Ini menunjukkan bahwa vaksinasi yang sudah bisa kita jalankan cukup baik ya. Indonesia termasuk negara yang mengawali proses untuk vaksinasi secara nasional ya bersama dengan India hanya beberapa hari pada bulan Januari kemarin kita mulai ya. Ini menunjukkan bahwa manfaat ya sebagai penangkal barrier, walaupun penangkal artinya tidak absolut ya. Seseorang yang divaksin bisa saja terjadi reinfeksi, itu memang jelas ya. Beberapa penelitian yang ada di Afrika Selatan menunjukkan bahwa Omikron ini memang bisa menembus dari kasus mereka yang sudah divaksinasi atau penyintas ya, yang mereka tadinya sudah terkena COVID-19, ternyata dia dengan mudah juga masih bisa menginfeksi kembali yang disebut dengan reinfeksi ya. Bapak dan Ibu sekalian, ini memang fakta ya, tapi itu semua akan dilakukan penelitian secara intensif beberapa hari ini. Kita tidak bisa mengatakan oh itu sudah signifikan, sudah bisa katakan menembus semua pertahanan dari vaksinasi secara global, itu belum ya, karena kita harus melihat data-data yang memiliki validitas dan juga memiliki tingkat untuk nantinya mengambil kesimpulannya bisa tentunya bisa akurat ya Bapak dan Ibu sekalian. Jadi sekali lagi saya jawab bahwa kenapa Omikron tidak seheboh varian Delta ya, karena sekali lagi saya appreciate kepada mereka-mereka yang telah menjalani vaksinasi dengan baik ya, sudah yang kedua kali bahkan sudah ada yang ketiga kali dan jumlahnya pun juga cukup menggembirakan ya, adanya eskalasi peningkatan yang sangat baik ya. Nah, ini kita harapkan terus-menerus karena caranya melawan dari sisi yang bersifat ekstern ya, artinya di luar dari inisiatif pribadi, yaitu ya harus dilakukan oleh pemerintah kan, harus instansi itu ya melalui vaksinasi ya,
Dengan demikian sisi yang lain kesadaran pribadi untuk selalu menjaga protokoler ya, baik itu yang 3M itu, terus kemudian meningkatkan imunitas melalui asupan makanan yang lebih baik, ya olahraga, istirahat dan sebagainya ya, yang bersifat suatu imperatif yang bersifat individual ya, dan jalankan. Ini tadi sekali lagi jawaban saya kepada para netizen, dan ini tentunya jawaban saya tujukan kepada masyarakat luas ya secara umumnya. Jadi jangan menyepelekan ya, karena sekali lagi pertahanan Anda yang sudah baik ini bersifat katakanlah hanya temporary ya. Setiap saat bisa dijebol oleh Omikron kalau Bapak dan Ibu sekalian lemah. Dan analogi yang dimasukkan itu kita dari belajar tentang masalah yang pernah kita alami ya. Itu namanya analogi di sini. Analogi kita menunjukkan bahwa setiap kali libur panjang, setiap kali itu ada hari raya, ya. Nataru ini ada bahkan kita sebutkan selain hari raya Natal, ya, karena juga jumlah para penduduk Kristiani kita yang sudah menurut data statistik sudah melebihi angka 25% ya itu, tapi partisipasi masyarakat secara umumnya kan besar juga ya Bapak dan Ibu sekalian. Jadi Natal pun seolah sudah milik masyarakat bersama gitu kan, sehingga merayakannya pun juga cukup meriah ya. Ini jangan sampai kita lengah ya. Setelah itu Bapak dan Ibu sekalian libur ya, anak-anak sekolah pada libur, yang sudah beberapa sekolahan-sekolahan itu sudah mulai membuka ya, walaupun belum secara penuh untuk audiensi tatap muka, tetapi minimal ya intensitas sekolah itu sudah dimulai dari 2 kali pertemuan sampai 3 kali pertemuan, dan ini libur ya, sebentar lagi minggu depan udah libur ya. Kemudian ada lagi, jadi ada 3 momen yang harus kita waspadai Bapak dan Ibu sekalian. Natal ya, dan itu sudah hampir kita lihat kemeriahan masyarakat di Indonesia yang pluralistis ini memang nampak sekali ya. Jadi ya semua seolah masyarakat juga ikut merayakan hari raya Natal ini ya. Kemudian sisi yang lain Bapak dan Ibu sekalian, anak-anak sekolah juga pada libur. Nah, masih ada satu lagi yang kita perhatikan Bapak dan Ibu sekalian. Ini tradisi kita, ini masyarakat di Indonesia ini pada saat tahun baru ya, ini juga melakukan suatu pertemuan-pertemuan semacam inilah, euforia menyambut pergantian tahun Bapak dan Ibu sekalian. Ini juga harus diwaspadai ya. Oleh karena itu sekali lagi saya mengingatkan ya, karena bagi kami ini para dokter dan juga para nakes dan juga para relawan lain itu betul-betul terasa betul mencekamnya ya tragedi. Maka itu saya menggunakan istilah tragedi ya, supaya mudah diingat aja gitu ya. Kalau tsunami itu ya terkesan apa ya namanya, ya sama aja sih ya, entah itu tsunami, entah itu tragedi atau malapetaka atau apapun. Bulan Juli kemarin ini menjadi satu pembelajaran yang harus betul-betul kita perhatikan betul ya Bapak dan Ibu sekalian. Oke, saya akan lanjut supaya nanti kenapa kok kekhawatiran saya seolah-olah tuh agak berlebihan mungkin ya. Bahkan saya tidak mengatakan agak, saya lebih, bahkan tidak agak lagi, memang saya merasa betul-betul khawatir ya. Dan saya kira wajar ya untuk para dokter ya, untuk para nakes dan sebagainya mempunyai kekhawatiran dibandingkan mungkin masyarakat lain ya, karena kita mengalami ya suatu trauma-trauma yang dari para pasien ya, para mereka yang mengalami katakanlah terinfeksi ya, ini tentunya tidak begitu mudah memori itu akan dilupakan, itu tidak mungkin ya, itu semuanya akan tersimpan di alam bawah sadar, dan satu saat ada hal-hal ya, ada faktor-faktor yang mengindikasikan oh ini mau kejadian lagi loh. Nah ini tentu alert warning kami para dokter, para nakes ya, para relawan itu tentunya lebih memiliki sensitivitasnya lebih tinggi gitu ya. Oke, kita lanjut Bapak dan Ibu sekalian. Ini istilah yang kami sampaikan dengan istilah tragedi ini supaya mudah diingat ya.
bagaimana ketika rumah sakit semuanya pada kelojotan ya, mengalami suatu kondisi betul-betul ya kalau kita katakan chaos ya tidak ya, tetapi semua rumah sakit itu blunder ya, karena tidak adanya ketersediaan yang memadai oksigen ya, kemudian makam-makam ya, kuburan-kuburan begitu mengharukan ya, begitu menyayat hati ya, sampai penuh, sampai kami merasakan bagaimana menunggu dari saudara kami yang harus dimakamkan, menunggu berjam-jam ya, menunggu antrian ya. Bayangkan aja orang memakamkan jenazah antri, ini kan sesuatu yang sangat mencekam ya. Oke Bapak dan Ibu sekalian. Ya, ini angka-angka ya, semoga angka-angka ini sambil 4 hari yang lalu berturut-turut gitu ya, dari tanggal 14. Diperhatikan aja nih, muka-muka kurus harus bisa kelihatan ya. Ini angka untuk terjadinya konfirmasi ya, artinya itu mereka-mereka yang kasus aktif kemudian dilakukan pemeriksaan, dikonfirmasi dengan untuk swab test gitu ya. Ini kita perhatikan ya, ini tanggal 14 Desember kemarin itu terjadi kenaikan 190 ya. Terus kemudian Bapak dan Ibu sekalian kita lihat tanggal 15-nya di sini ya. Terjadi eskalasi peningkatan yang cukup lumayan ya, dengan angka dari ini ya, dari 190 ini ke 205 ya. Ini tanggal 15. Coba kita lihat sekarang tanggal 16 ya. Tanggal 16 Desember ini sudah meningkat lagi menjadi 213 ya. Nah, ini Bapak dan Ibu sekalian, pada hari Jumat kemarin jam 12 siang saya sudah mendapatkan akses datanya. Ini bayangkan menjadi 522. Artinya apa Bapak dan Ibu sekalian? Eskalasi peningkatan terus meningkat dengan cukup tajam ya. Pada hari-hari ke depan ini tentunya ya, prediksi tentunya akan meningkat terus ya, karena kaitannya dengan ya seperti tadi ada momen-momen yang bersamaan ya, dan ini terjadinya semacam konsentrasi pengumpulan atau berkumpulnya masyarakat ya, dari hari libur ya, kemudian nanti Natal, kemudian tahun baru. Oleh karena itu saya kira kenapa tingkat concern ya, tingkat perhatian, tingkat bahkan mungkin sampai kekhawatiran dari kami itu meningkat ya. Nah, oke Bapak dan Ibu sekalian, kita lanjut ya. Ini sudah saya perlihatkan data-data angka 4 hari sebelum saya bicara ini ya, berarti kami mengakses sampai data kemarin hari Jumat jam 12 siang ya. Oke, sekarang alasan kembali lagi, kenapa kok varian Omikron ini kita takutkan ya? Ya karena kemarin sudah kita berikan ya alasan-alasan bagaimana tingkat kemungkinan penyebaran itu sangat luar biasa ya, karena 1 hari aja terjadi mutasi 30-50 kali ya, itu artinya itu bisa antara ya 2 kali sampai mungkin 5 kali dibandingkan dengan varian sebelumnya yang sangat menghebohkan itu varian Delta ya. Nah, tentunya dengan adanya data penelitian ini ya kita tentunya ekstra waspada, bahkan saya kira wajar kalau kita sampai ke tingkat kekhawatiran kita agak berlebihan ya. Satu sisi ini Bapak dan Ibu sekalian ya, artinya itu dari penelitian secara spesifik dari karakter virusnya varian ini ya. Kemudian dari sisi yang lain Bapak dan Ibu sekalian, kita lihat data ya. Kenapa kok kita para dokter ya semuanya memberikan warning keras seluruh dunia ini ya. Tidak hanya Indonesia saja tapi seluruh dunia. Kita melihat rasio aja ya. Ketika ditemukan varian Omikron ini di Afrika Selatan, ini dari hasil jerih payah dan dedikasi para dokter laboratorium dan sebagainya, itu terjadi cara yang secara spesifik untuk bisa mengetahui adanya beberapa varian ya, itu dengan penelitian melalui laboratorium untuk genome sequencing ya. Itu dari di Afrika Selatan yang berpenduduk 59 juta ya, itu dilakukan genome sequencing test ya, itu sampai 23.000 ya. Karena itu sampai mendapatkan penghargaan dari WHO ya maupun dunia ya, segera bisa diumumkan diketahui konfirmasi adanya varian baru yang lebih berbahaya ya.
dalam arti kecepatan transmisi penyebarannya. Ya. Nah, ini kemudian kalau kita bandingkan dengan keadaan misalnya ya negara-negara yang kemarin mengalami semacam tsunami COVID-19, misalnya India ya, ini jumlah penduduknya 1,2 miliar, anggaplah seperti itu ya. Itu melakukan genome sequencing test itu sampai 80.000 ya. Ini data-data terakhir yang kami terima. Nah, kemudian bagaimana Indonesia? Karena Indonesia juga pernah mengalami peak season-nya COVID-19 bahkan sampai melampaui daripada data tertinggi di dunia berhasil pada saat itu ya. Kita berarti juga pernah mencapai sesuatu kondisi di mana kita tertinggi di dunia gitu ya. Nah ini Bapak dan Ibu sekalian, angka untuk genome sequencing testnya itu hanya menunjukkan pada angka 8.902 ya sekarang terakhir ini ya, atau mungkin 5 ya, mungkin sampai terakhir siang ini saya belum update data lagi ya. Nah ini kalau kita melihat perbandingan, anggaplah dengan India aja lah ya. Kalau penduduk Indonesia itu anggaplah seperempatnya dari jumlah penduduk di India, anggaplah kalau dia melakukan penelitian sampai 80.000 ya genome sequencing test, ya minimal kalau seperempatnya itu kan harus mencapai angka 20.000 ya. Indonesia baru mencapai angka 8.900-an ya 5 lah anggaplah ya, sekarang mungkin sudah tambah lagi ya, mungkin 8.905 anggaplah itu. Ini kan masih jauh sekali Bapak dan Ibu ya. Apalagi kalau kita bandingkan dengan Afrika Selatan ya. Ini dengan artinya dengan perbandingan proporsi ya dari jumlah penduduk ya. Ya tingkat kesulitan dibandingkan dengan Indonesia memang ya, karena kita negara kepulauan-kepulauan yang terpisah gitu ya. Tetapi minimal lah ya, kalau misalnya Afrika Selatan dengan 59 juta dia melakukan genome sequencing test sampai 23.000 itu, kalau dilogikakan secara proporsi jumlah penduduk kan bisa harusnya sekitar 100-an ribu gitu ya. Ini jumlahnya baru 8.095, itu kan jauh sekali Bapak dan Ibu ya. Oke, dari kekhawatiran ini kan Bapak dan Ibu sekalian bisa dipahami kan. Nah, kemudian plus dengan momen adanya liburan adat, katakanlah hari rayanya ada 2 ya, hari raya Natal dan hari raya Tahun Baru. Saya kira wajar Bapak dan Ibu sekalian kalau kewaspadaan kita harus berlapis-lapis ya, artinya itu selalu kita ya tentunya kita tidak boleh sampai ke nervous, apalagi sampai parno ya. Artinya paranoid itu ya, itu nanti pasti akan menurunkan imunitas Anda, itu juga berbahaya ya, tidak perlu sampai ke tingkat itu. Tapi bagaimana sesuatu yang simple ya, yang secara langsung bisa kita lakukan ya, itu dengan cara Anda melakukan apa yang namanya protokoler yang 3M ya, 3T ya, dan sebagainya. 3T ini karena ada ketergantungan dari fasilitas dari pemerintah dan sebagainya, nanti akan kami ulang lagi bagaimana kita memperhatikan, karena memang dari penelitian di Afrika Selatan Bapak dan Ibu sekalian, tanda-tanda pada gejala itu bertambah lagi ya. Kemarin kan yang saya sampaikan 7, sekarang ada tambah lagi 2 ya. Nanti akan saya ungkapkan kembali. Oke, saya lanjut Bapak dan Ibu sekalian. Ya, kita masih ingat Dr. Angelique ini betul-betul luar biasa, selalu untuk dia memperhatikan perkembangan-perkembangan, bahkan hampir dikatakan dia adalah salah satu dokter wanita yang mengabdikan untuk bagaimana supaya mitigasi COVID-19 ini segera berakhir ya di Afrika Selatan ya, Angelique Kutsi. Oke, Dr. Angelique Kutsi ini mau menambahkan beberapa data ya. Oleh karena itu ini saya mengambil dari data dari Kompas Group ya, gambar-gambarnya saya ambil dari situ supaya kelihatan lebih interesan ya Bapak dan Ibu sekalian ketika kita melihatnya. Oke, kita lanjut. Nah, ini kemarin sudah kita kemukakan, tapi lebih ciri-cirinya akan lebih saya kemukakan lebih apa namanya, lebih supaya bisa nantinya dijadikan cara kita untuk lebih mewaspadai, lebih preventionnya kita lebih cermat gitu ya. Jadi pening kepalanya itu dari 2 sisi ya, dari pelipis agak dalam gitu kanan kiri, kemudian terasa agak menusuk-menusuk gitu ya, terasa peningnya gitu ya. Dan ini Bapak dan Ibu sekalian, informasi dari Afrika Selatan ini para dokter memberitahukan bahwa itu nggak mempan dengan obat-obat anti inflamasi yang ada di warung-warung ya. Nah ini, jadi kalau sekali lagi Bapak dan Ibu, kalau Anda sudah lebih 3 hari, Anda sudah mengonsumsi beberapa
obat-obatan dari warung yang untuk pening kepala kok nggak mempan, mohon segera ya untuk melakukan konfirmasi dengan Anda, ya setidaknya itu melakukan yang kemarin sudah selalu saya sebutkan. Ya fasilitas yang ada, ya misalnya rapid test antigen yang ada, ya udah pakai rapid test antigen dulu. Kalau nanti itu responsif gitu, ya dilanjutkan ya. Tentu pasti itu sudah inisiatif dari para petugas pasti akan ke sana ya. Nanti akan dilanjutkan untuk PCR test ya. Oke, sekali lagi ini gambarnya saya perjelas dengan ada tanda panah merah itu menunjukkan bahwa ada rasa pening yang spesifik ya. Ini lebih spesifik ya pada para penderita atau para yang sudah mengalami infeksi ya Omikron itu, ada tanda spesifik semacam itu, atau ada gejala ya, atau ada simptomatik semacam itu yang spesifik ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini pilek. Pilek ini memang umum ya, jadi tidak sebanyak spesifik, tapi harus diwaspadai ya. Kalau sampai beberapa hari berlanjut, adanya seperti tadi dilanjutkan dengan pusing dan sebagainya, ya itu harus diwaspadai ke sana ya. Tapi memang pilek sesuatu yang tidak spesifik, sifatnya umum aja ini ya. Tapi perlu diwaspadai. Ini karena pileknya ini juga biasanya berlangsung beberapa hari ini ya, sampai 4 sampai 5 hari. Bersin juga demikian. Ini juga tidak spesifik ya. Kan Bapak dan Ibu sekalian, dari beberapa informasi habis divaksin seseorang juga bisa bersin-bersin semacam ini. Ternyata setelah lanjut dia lakukan observasi, ternyata yang bersangkutan memang terkena Omikron ya. Tapi sekali lagi bersin ini tidak spesifik seperti hanya tadi pilek-pilek tadi ya. Kemudian ada sakit tenggorokan. Ini sakit tenggorokan ini juga unik Bapak dan ringan-ringan aja ya. Ya, ringan-ringan aja, tapi kemudian bahkan beberapa hari kemudian menghilang ya. Artinya itu virus ini menginduksinya juga tidak begitu kuat ya. Artinya itu seolah terus redam gitu ya. Termasuk nanti demam juga demikian ya. Ini tanda yang keempat ya Bapak dan Ibu sekalian. Kemudian yang kelima, batuk-batuk ya. Tapi batuknya umumnya tidak berdahak ya. Ini hampir umum ya, tanda-tanda dalam arti umum, tanda-tanda untuk masuk spesifik itu adalah COVID-19. Ya, batuk-batuknya batuk, orang menyebutnya batuk kering lah gitu ya. Ini berjalan beberapa hari ya. Oleh karena itu mohon ini juga segera dikonfirmasi untuk dilakukan tes untuk baik itu swab untuk antigen maupun syukur-syukur nanti ya kalau memang itu aman ya tidak perlu dilanjutkan PCR ya. Oke, kita lanjut Bapak dan Ibu sekalian. Kelelahan ini juga tanda-tanda yang lebih spesifik ya. Artinya itu bahkan kelelahan ini ekstrim ya, artinya itu Anda betul-betul lelah sekali dan Anda menyadari bahwa Anda tidak barusan atau baru saja melakukan aktivitas yang signifikan gitu ya. Tapi ini tidak tahu Anda mengalami kelelahan aja gitu ya. Kelelahan yang bahkan sangat ekstrim karena Anda sangat kuat untuk keinginan untuk istirahat secara khusus gitu ya. Nah, ini mohon nanti juga segera melakukan testing ya. Artinya itu melakukan untuk rapid test yang antigen ya, atau syukur-syukur ada fasilitas untuk PCR test ya. Supaya apa? Supaya kita segera bisa mengetahui bila terjadi ya, seperti jangan sampai kita mengetahui lagi bahwa ternyata sudah terjadi transmisi penyebaran di mana-mana Omikron ini ya. Kemarin kita kan kaget semua. Loh, tahu-tahu yang terkonfirmasi adalah penjaga atau petugas kesehatan yang ada di Wisma Atlet gitu ya. Kecuali kalau kita mengetahui orang yang baru aja kita lakukan screening baru datang dari luar negeri dan sebagainya, itu kekhawatiran kita nggak begitu tinggi Bapak dan Ibu sekalian ya. Tapi ini kekhawatiran kita menjadi sangat tinggi karena yang terkonfirmasi itu adalah petugas yang tentunya mobilitasnya tinggi, mundar-mandir masuk ruang-ruang dan katakanlah kontak secara intens itu tentu terjadi dengan para tadi para mereka yang sedang dikarantina ya. Dan karantina yang cukup katakanlah cukup umum ya. Nah, ini tentunya kita khawatirnya tentu sangat tinggi ya. Kita lanjut Bapak dan Ibu sekalian. Nah, ini demam. Demam ini juga begitu. Demam ini beberapa hari terus hilang aja ya. Nah, ini juga harus menjadi, kita harus hati-hati ini, bukan ya, karena memang karakter dari Omikron ini salah satunya diketahui dia menginduksi demam maupun tadi pilek-pilek dan sebagainya itu cukup ringan ya, tapi dia mungkin langsung dia masuk ke dalam katakanlah jaringan paru-paru lah, itu yang berbahaya ya. Oleh karena itu
kita harus selalu waspada, Bapak dan Ibu sekalian. Ya, karena virus ini juga memiliki kecerdasan instinktif ya, instinktifnya terus berkembang terus ya. Tapi kita nggak perlu khawatir berlebihan karena kita belum ya moga-moga tidak gitu ya, belum sampai kepada kesimpulan bahwa tingkat bahayanya ya itu belum melewati apa yang pernah kita alami, yaitu varian Delta ya, Bapak dan Ibu sekalian ya. Umumnya ini logikanya moga-moga benar ya, logika linear maksudnya begitu. Artinya itu kalau sesuatu varian ini cepat sekali transmisi penyebarannya, tingkat virulensinya ya atau tingkat keparahannya biasanya juga rendah. Ya harapannya kita begitu, dan kita sudah ya syukurlah walhamdulillah Bapak dan Ibu sekalian, tingkat vaksinasi kita juga cukup baik, jadi kekhawatiran kita juga tidak perlu harus terlalu berlebihan, tetapi waspada tetap harus ya. Oke, kita lanjut Bapak. Nah, ini sesuatu hal yang baru ya, ini baru aja dilaporkan, ternyata tenggorokan tadi yang terasa ada gangguan terus kemudian hilang Bapak dan Ibu sekalian. Ternyata kemudian kalau virus Omicron ini artinya makin berkembang biak atau makin menambah peningkatan ininya ya, artinya itu keparahannya, itu disertai dengan tenggorokan yang gatal dan nyerinya tidak nyeri biasa ya, nyerinya apa ya namanya, intens banget gitu ya, nyeri banget begitu lah. Bahkan ini bisa terjadi antara 4 sampai 5 hari ya. Nah, ini tanda-tanda bagi mereka yang sudah terinfeksi ya, ini sudah diketahui mereka yang sudah mengalami proses perawatan ya. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, ada lagi satu tanda nih Bapak dan Ibu sekalian. Ini juga setelah seseorang dilakukan perawatan diketahui ya, dia mengalami keringat malam yang sangat banyak gitu ya, bahkan basah dia, baik itu mungkin alas dari tidurnya sampai bajunya, walaupun di ruangan yang relatif dingin ya, artinya itu pada kondisi-kondisi yang nyaman gitu, itu dia keluar keringatnya cukup banyak ya. Ini dua tanda ini baru aja disampaikan oleh para dokter yang merawat para pasien yang Omicron ya. Jadi ada 2 tanda ini yang saya tambahkan, kalau kemarin sudah kita sampaikan. Oke, Bapak dan Ibu, kita lanjut. Bagaimana pencegahannya? Ya masih aja kita melakukan pencegahan yang sifatnya masih normatif aja ya, tetapi harus disiplin ya, walaupun normatif jangan disepelekan ya. Di antaranya kemarin ya sudah kita ingat masker ya, itu sesuatu hal yang betul-betul sesuatu yang simple, yang mudah kita lakukan, tetapi ini merupakan sesuatu yang sangat penting lah gitu ya. Karena itu mohon itu jangan ditinggalkan ya, karena itu pemakaian juga sangat simple, hanya tentunya perlu gonta-ganti dan perlu untuk selalu cermat gitu ya, supaya tidak ngap gitu ya. Kemudian juga harus rapat gitu ya. Kalau rapat tentunya konsekuensinya ya harus sering beberapa kali dibuka gitu kan, karena supaya Anda tidak ngap gitu ya. Oke. Kemudian ya jarak antar perorangan gitu ya, kemudian nanti jarak secara social distancing, dan artinya tidak pada kerumunan dan sebagainya, tetapi sekali lagi itu pun juga harus pakai masker kan. Itu oleh karena itu saya kemukakan yang pertama, karena itu memang sesuatu inilah cara prevention yang paling simple, paling baik dan paling strategis Bapak. Ini tentunya selalu kita ingatkan ya, karena kita ada 3 momen sekaligus ya minggu-minggu depan ini ya, liburan sekolah anak-anak ya, hari Natal dan Tahun Baru. Nah, itu saya ingatkan, hindarkanlah kerumunan yang tidak diperlukan ya Bapak dan Ibu sekalian. Bila Bapak dan Ibu sekalian terpaksa harus mendatangi suatu acara gereja ataupun mungkin pertemuan-pertemuan yang memang harus dengan beberapa orang, selalu disiplin menggunakan masker Bapak dan Ibu sekalian. Oke, ketika Anda melakukan moving dari satu tempat ke tempat yang lain, selalu ya Bapak dan Ibu sekalian cuci tangan ya, karena tangan merupakan suatu organ yang akan banyak berperan untuk terjadinya penularan ini Bapak dan Ibu sekalian. Selain ingat ya Bapak dan Ibu sekalian, bahwa Omicron ini dia bisa melalui aerosol ya, artinya itu melalui dari ya dia mengikuti dari hembusan angin ya. Jadi protein spike-nya itu ya
itu bisa kabur ya, bisa artinya itu bisa terbawa angin ya. Inilah nanti bisa menularkan ya. Oleh karena itu hati-hati. Oleh karena itu kemarin juga sudah saya ingatkan, usahakan ruangan ventilasinya selalu baik ya. Karena virus dalam ventilasi yang baik, kemudian terkena sinar matahari hanya bisa bertahan beberapa menit ya. Itu virusnya, apalagi kalau protein spike-nya itu pasti akan mudah mati atau lemah ya. Seandainya menularkan pun juga dia akan mudah kita atasi. Oke, kita lanjut Bapak dan Ibu sekalian. Sekali lagi, tadi kan sudah saya ungkapkan dari awal ya, dan itu juga diplomasi saya menjawab. Kenapa kok terkesannya yang namanya Omikron tidak seganas dari varian Delta? Ya, karena kita memang ya di masyarakat dunia lah ya, terutama kalau kita bicara secara spesifik Indonesia ya. Kalau kita hitung jumlahnya baik itu vaksinasi pertama maupun kedua kan sudah lebih dari mungkin sudah mencapai 100 jutaan ya, 100 jutaan ya, unit penyuntikan lah ya. Dengan demikian ini salah satunya kita ya katakan terhalang gitu ya untuk Omikron itu bisa menembus kita ya. Oleh karena itu kita intensifkan terus saja supaya betul-betul Indonesia nanti seperti kemarin ada satu tulisan ini yang mencoba mengemukakan ya bahwa Indonesia harusnya menjadi pionir pertama ya, namanya pionir pasti pertama gitu ya, diharapkan yang pertama kali kita bisa menyatakan bahwa pandemi itu menjadi endemi gitu ya. Oh ya, kita selalu semuanya berdoa untuk begitu ya. Mungkin kita tanpa harus melalui proses dulu yang namanya herd immunity, tapi kita sudah bisa menyatakan itu sebagai endemi aja. Tapi ini tentunya sangat sulit ya logika kayak begini nih. Tapi oke ya, semangat ini harus kita dorong ya. Karena itu ya tentunya jalannya yang tadi protokoler tadi harus dilewati dulu. Jangan sampai ini kita abaikan Bapak dan Ibu sekalian ya. Kalau memang semacam itu artinya kita mendapatkan suatu barokah nantinya gelombang ketiga kita itu sesuatu yang dimana menuju decline ya, artinya itu penurunan dan nanti kita akan mengarah prosesnya tadi yang dari pandemi menjadi endemi, bahkan nanti insya Allah kita sudah ya berdampingan damai ya, artinya itu kita ya menganggap aja bahwa yang namanya COVID-19 adalah sesuatu yang umum biasa saja bisa kita jalani berdampingan bersama dengan kehidupan dan aktivitas kita yang normatif tentunya. Mungkin istilahnya nanti new era betul-betul kita jalani dengan baik. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, kami ingatkan Bapak dan Ibu sekalian, ekstra nutrisi ini juga harus kita tambahkan ya. Kenapa? Ini sebagai bagian strategi untuk kita mendapatkan imunitas yang sifatnya individual ya, yang bisa secara proaktif kita lakukan ya. Karena kemarin kan sudah kita jelaskan bahwa yang namanya imunitas itu ada dua ya, yang bersifat individual, proaktif yang kita lakukan, kita sengaja, kita program. Satu sisi yang lain yang sifatnya juga kita program juga, tapi secara artificial. Melalui apa? Melalui yang kita sebut dengan vaksinasi. Kemudian jika kita juga memiliki suatu strategi juga Bapak dan Ibu sekalian dengan adanya NG2 Kenkona ini, dia akan meningkatkan penyerapan nutrisi ya, mengurangkan dari beberapa beban-beban dalam tubuh kita yang berupa residu ya, atau mungkin entah itu berupa oksidan yang sudah selalu terjadi ya dalam tubuh kita, ini harusnya segera dibuang dari keluar tubuh, atau bahkan sisa obat-obatan, atau mungkin dari aneka ya macam-macam lah ya, food additive ya. Food additive itu artinya sesuatu yang ditambahkan ke bahan makanan yang ya memang di lidah enak, menjadi memperbaiki penyajian dan sebagainya, tetapi di tubuh kita ini nggak nyaman karena ternyata dia tidak bisa dimetabolisme dengan sederhana. Maka itulah itu menjadi sesuatu yang bagian dari yang namanya toksin ya. Ya itu harus dibuang. Biasanya tubuh kita udah rata-rata bahkan dari tingkat anak-anak kota-kota dan sebagainya. Karena apa? Ya tubuh kita sudah tidak memiliki semacam ya tadi optimalisasi dalam pengembangannya. Kita perlu bantuan. Bantuannya apa? Yang namanya NG2 Kenkona ya, supaya detoksifikasi berjalan dengan baik ya, sebagai bagian dari strategi untuk secara individual kita meningkatkan imunitas. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, sekali lagi kita jangan lupa 3M, 3T dan vaksinasi ya.
Sekali lagi, kekhawatiran kita untuk masyarakat tidak perlu sampai parno ya, sampai paranoid, tapi lakukanlah yang simple, praktis, dan silakan. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, salam untuk negeri Indonesia, dan Indonesia bisa, dan kita bisa mengatasi. Dan terima kasih kepada PT Indotama Mitra Mandiri